1 yang beranggota akan mempresentasikan tentang proposal usaha kami yang berjudul Jadul atau Jajan Dulu. dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli, NEMSI. Jajan Dulu adalah usaha kuliner yang terkecil dari cita rasa jajanan yang dikemas ke dalam modern. Nama Jajan Dulu ini diambil dari ejaan lama bahasa Indonesia yang dimana dengan mengingatkan kita pada masa kecil dengan jajanan sederhana dengan penuh kehangatan. Urusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan usaha kuliner sederhana yang menarik dan menyenangkan. Kedua, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk produksi jajan dulu. Ketiga, bagaimana estimasi biaya yang dapat ditentukan. Oke, setelah rumusan masalah, adapun tujuan usaha yang pertama menciptakan produksi kuliner yang praktis, lezat dan terjangkau. Kedua, membangun jiwa kewirausahaan dalam kalangan mahasiswa. Tiga, meningkatkan pengalaman dan keterampilan dalam mengelola usaha kecil. Adapun profil usaha kami yang pertama nama usaha. Nama usaha kami adalah Jajan Dulu atau yang sering disebut sebagai Jadul. Kemudian bentuk usaha kami adalah usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang kuliner yang berfokus pada makanan dan minuman. Adapun logo kami, visi kami adalah menjadi usaha kuliner kekinian yang menghadirkan makanan dan minuman praktis, lezat dan terjangkau untuk seluruh kalangan lingkungan kampus dan masyarakat umum. Dapur misi kami yang pertama menyajikan produk makanan dan minuman yang berkualitas, higienis, dan memiliki cita rasa yang khas. Yang kedua, memberikan pelayanan ramah, cepat, dan memuaskan bagi seluruh pelanggan. Yang ketiga, menghadirkan menu yang inovatif dengan berusaha menyesuaikan selera di berbagai kalangan. Yang keempat, menetapkan harga yang bersahabat tanpa mengurangi kualitas bahan dan rasa. Yang terakhir atau yang kelima, membangun brand Jajan Dulu sebagai jajanan andalan di setiap event dan bazar. Adapun struktur organisasi, yang pertama, saya Sri Wulandari selaku Ketua Kelompok atau Manajer Operasional yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha agar berjalan sesuai rencana. Saya Yeni Farida selaku Divisi Produksi Minuman bertanggung jawab dalam pembuatan minuman. Saya Valentia Tujuh selaku Divisi Produksi Makanan bertanggung jawab dalam pembuatan makanan. Saya Sri Wulandari selaku Divisi Pemasaran bertanggung jawab dalam mengelola media sosial dan promosi produk. Saya Lutfiana Putri Pinono selaku Divisi Kasir dan Administrasi bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan transaksi penjualan. saya Charles Sujit selaku Divisi Logistik dan Bahan Baku bertanggung jawab dalam ketersediaan bahan baku. Jadul memiliki dua produk, baik makanan dan minuman, yang dimana itu disesuaikan dengan selera masing-masing dari berbagai kalangan. Produk yang pertama itu ada burger rice, yaitu makanan praktis yang dipadukan antara nasi dengan ayam suwir, dimana itu disajikan berbumbu khas bertekstur lembut, rasanya gurih dan sangat enak. Yang kedua ada boba moss ice, yaitu adalah minuman segar yang memadukan antara tekstur lembut nutrijel dengan susu yang creamy. Keunggulan produk kami yang pertama kombinan praktis, dapat dinikmati di mana saja, dan kedua menyegarkan, kemudian disesuaikan dengan kantong pelajar, dan juga pelayanannya ramah dan cepat. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke analisis. Analisis SWOT sendiri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman untuk jajan dulu. Nah, untuk jajan dulu sendiri itu kenapa harus analisis SWOT agar mengetahui nanti bagaimana strategi kami dalam berjualan supaya dapat berkembang dan juga bersaing dengan usaha yang ada di lingkungan kampus maupun masyarakat. Yang pertama strength atau kekuatan. Nah, untuk kekuatan dalam usaha kami ada 5 kekuatan. Yang pertama itu adalah rasanya, yang dimana rasanya ini berbagai kalangan. Kedua, harganya, yang dimana harganya ini sangat terjangkau dan juga cocok di kantong mahasiswa. Lalu kemasan kami yang menarik dan juga meningkatkan daya visual
berkualitas dan juga disajikan secara langsung jadi terasa segar. Lalu yang terakhir tim produksi kami, di mana tim produksi kami ini adalah mahasiswa aktif dan juga kreatif, dan juga pembagian tugasnya sudah sangat jelas. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Nah, jadi untuk usaha kami itu ada kelemahannya. Yang pertama, usaha kami baru dan berskala kecil. Yang kedua, untuk jamnya juga kami terbatas karena kami mengikuti kegiatan belajar dari kampus. Kemudian yang ketiga, pengalaman tim kami yang masih minim. Yang keempat, peralatan dan juga perlengkapan kami yang masih sedikit sehingga untuk produksi tidak bisa terlalu banyak. Yang kelima, pada usaha kami yang terbatas sehingga produksinya juga terbatas karena kami tidak bisa mengumpulkan bahan baku yang lebih baik dan tidak bisa memproduksi lebih banyak. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, untuk usaha kami sendiri, peluangnya itu dapat berkembang karena yang pertama, karena karyawan kami itu praktis sehingga lebih menarik perhatian anak muda atau mahasiswa. Kemudian produk kami juga dapat dikembangkan variannya sehingga lebih menarik. Yang ketiga, dapat memperluas pasar seperti kampus ke kooperasi. Lalu yang terakhir, kami menggunakan media sosial yang dimana itu menjadi sarana yang sangat baik bagi kami karena kami dapat mempromosikan kepada masyarakat. Yang terakhir, tren atau ancaman. Nah, untuk usaha kami sendiri pasti memiliki ancaman. Yang pertama, perubahan konsumen dapat berubah saja kapan saja berdasarkan tren makanan dan minuman kekinian. Lalu teman-teman usaha yang juga memiliki usaha sama seperti kami. Kemudian cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga dapat mengurangi jumlah pengunjung datang ke stand bazar kami. Yang keempat, kenaikan biaya bahan baku yang dapat mengaruhi biaya produksi. Yang terakhir, jika promosi di media sosial tidak konsisten, maka bisa saja produk yang kami jual ini dapat digunakan. Jadi selanjutnya adalah SOP. Jadi teman-teman, SOP ini tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dari rasa, kualitas, serta ukuran dari produk. SOP sendiri terdiri dari persiapan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga penyajian. Untuk SOP, produk yang pertama adalah SOP burger rice. Nah, yang pertama-tama kita siapkan bahan-bahan dan peralatan. Bahan-bahannya sendiri adalah daging ayam, beras, lalu minyak goreng, lalu bawang merah dan bawang putih, lalu cabai keriting dan cabai rawit, lalu gula, garam, micin, lalu kemangi, lalu bumbu racik, lalu yang terakhir adalah selada. Dan untuk peralatannya sendiri adalah seperti alat memasak, lalu sarung tangan konkret, lalu dan yang terakhir adalah cetakan nasi. Nah, yang kedua ada prosedur kerja. Sebelum kita memulai untuk bikin burger rice tadi, kita bisa cuci tangan sembari mencuci ayamnya yang kita beli dari pasar. Tapi jika ayamnya dibeli di supermarket, cukup dilap-lap saja ya teman-teman, karena ayamnya sudah bersih. Terus setelah kita mencuci tadi, kita pakai sarung tangan yang food grade. Lalu ayamnya kita rebus terlebih dahulu, terus sembari rebus ayamnya hingga matang, kita blender bumbunya mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, rawit, keriting itu di blender semua, tapi pakai minyak bukan pakai air. Nah, terus setelah ayam tadi matang, ayam rebusan tadi kita angkat dulu, kita tiriskan hingga hangat. Jadi kalau dia udah nggak panas lagi baru kita suwir. Nah, setelah ayamnya disuwir, kita masukkan bumbunya yang udah kita blender tadi ke dalam wajan, lalu kita masak gitu hingga harum. Tapi jangan lupa untuk seasoning seperti memasukkan gula, garam, micin ke dalam situ. Nah, pas kita udah masak bumbunya tadi sampai harum, lalu kita masukin lagi suiran ayamnya ke situ, lalu kita aduk hingga merata. Setelah kita aduk hingga merata, kita masukin lagi kemangi. Lalu setelah kita masukin kemanginya, kita aduk hingga merata. Lalu setelah itu kita angkat karena itu udah selesai proses pemasaknya. Baik, yang kelima ada keselamatan dan kebersihan dalam proses kerja. Yang pertama, kita memakai sarung tangan dan dompet yang bersih. Yang kedua, memastikan semua bahan-bahan yang kita pakai itu segar dan masih fresh, masih baru. Terus yang ketiga itu membersihkan peralatan sebelum dan sesudah pemakaian. Terus yang terakhir, pisahkan bahan mentah dan bahan yang matang. Baik, yang keenam
Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu proses boba masakan. Ini dimulai dari pembuatan boba dan menjadi lumut coklat, lalu perhatikan minuman, dan yang terakhir penyajiannya. Untuk yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahan dan peralatannya. Bahan utamanya adalah nutrijel coklat, lalu susu evaporasi, susu kental manis, susu diamond, air, gula, dan yang terakhir adalah es batu. Nah, untuk peralatan sendiri kita memakai panci yang sedang untuk memasak nutrijelnya. Lalu kita menggunakan cetakan boba untuk mencetak nutrijelnya. Lalu sebelum itu kita juga menggunakan sendok dan gelas takar, yaitu untuk menakar air dan gula tadi untuk si nutrijelnya itu. Lalu yang terakhir kita memerlukan gelas saji dan sedotan yang besar untuk menyajikan boba mas es bersama. Baik, untuk yang kedua adalah prosedur kerja. Pertama-tama kita larutkan dulu nutrijelnya dengan air, lalu kita tambahkan gula secukupnya sesuai takaran. Nah, itu kita masak hingga mendidih. Nah, setelah masak, baru kita pisah. Nah, satunya untuk dicetak menjadi boba, lalu satunya kita campurkan dengan es batu, aduk-aduk hingga menjadi lumut. Nah, setelah terakhir kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup. Lalu untuk perhatikan bunga, kita campurkan bobanya dan lalu lumutnya ke dalam gelas dasarnya. Lalu kita tambahkan susu manis dan susu cair. Setelah itu baru kita tambahkan es batu, baru kita aduk perlahan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyajian. Itu sajikan dengan sedotan yang besar, lalu pastikan tampilannya berlapis dan menarik, dan suhu penyajiannya 0 sampai 5 derajat Celcius. Yang keempat adalah standar kualitas produk, yaitu jelly yang lembut, boba yang kenyal, serta rasa yang seimbang antara manis dan creamy dan tampilan yang menarik. Yang kelima adalah keselamatan dan kebersihan kerja. Untuk yang pertama kita menggunakan sarung tangan dan masker, lalu yang kedua kita mencuci alat-alatnya sebelum dan sesudah pemakaian, dan yang ketiga kita menyimpan bahan-bahan di dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu penyimpanan. Kita menyimpan jelly dan bobanya di dalam kulkas maksimal 1 hari dan 1 malam. Lalu susunya kita simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kita tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang sudah lewat pada batas simpanan. Oke, kita lanjut ke bisnis model kanvas atau BMC. Jadi BMC ini merupakan alat visual yang kita gunakan untuk mengetahui bagaimana suatu usaha itu dapat berjalan. Di sini yang pertama itu ada customer segment, yaitu siapa targetnya. Jadi targetnya di sini merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Widyagama Samarinda, dosen dan staf kampus, pengunjung bazar, dan tentunya anak muda pecinta makanan unik dan praktis. Lalu yang kedua itu ada customer relationship, yaitu cara berinteraksi dengan pelanggan. Jadi di sini usaha Jajan Dulu berinteraksi dengan pelanggan yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, lalu juga dengan memberikan pelayanan dan cepat dan ramah saat diskon. Lalu yang ketiga itu ada value proposition, yaitu apa yang ditawarkan. Jadi usaha Jajan Dulu ini menawarkan 2 produk yang unik, praktis, segar, halal, dan tentunya terjangkau di kantong mahasiswa. Dan tentunya juga kami menawarkan pelayanan yang cepat dan ramah. Lalu yang keempat itu ada activities, yaitu aktivitas utama. Jadi aktivitas utama usaha Jajan Dulu ini yaitu memproduksi makanan dan minuman, mencatat penjualan, melayani pelanggan stand, lalu juga mempromosikan melalui media sosial, dan juga menjaga status bersih. Yang kelima itu ada key partner, yaitu mitra penting. Tentunya mitra penting kami yaitu pihak kampus selaku penyelenggara bazar dan juga pemasok bahan baku makanan dan minuman. Oke, yang keenam itu ada key research, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan di sini itu ada bahan makanan, peralatan memasak, perlengkapan penjualan, media sosial, dan juga sumber daya manusia. Yang ketujuh itu ada channels, yaitu cara kita menjual. Cara kita menjual yaitu dengan langsung melakukan penjualan pada saat bazar, lalu melalui media sosial, dan juga melakukan sistem pre-order, yaitu pesan terlebih dahulu. Yang kedelapan itu ada cost struktur, yaitu biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan di sini ada biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya listrik, air, dan gas, serta biaya perlengkapan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-9 ada revenue streams,
yaitu ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan kami itu ada dari penjualan burger ice, penjualan boba mos ice, dan juga biaya pengiriman. Oke, lanjut pada strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran ini merupakan langkah penting dalam mengenalkan dan menarik minat pelanggan untuk mengenal produk jajan dulu. Yang pertama itu ada strategi produk, yang dimana jajan dulu itu mempunyai dua produk utama, yaitu ada burger ice dan boba mos ice, dimana mereka berfokus untuk menjaga rasa, kebersihan, kepraktisan, dan tampilan. Yang kedua ada strategi harga, di mana harga dibuat terjangkau dan kompetitif, yaitu menyesuaikan dengan daya beli mahasiswa. Yang ketiga adalah strategi promosi, di mana jajan dulu itu melakukan promosi melalui digital dan langsung. Digital itu melalui media sosial seperti Instagram, website, dan WhatsApp. Yang terakhir ada strategi pelayanan, di mana tim beranggotakan 5 orang yang bertugas untuk menjaga pelayanan tetap ramah, cepat, dan profesional. Baik, selanjutnya ada rencana operasional. Jadi, rencana operasional ini berfungsi untuk menggambarkan kegiatan usaha jadul yang dijalankan mulai dari proses persiapan, produksi, hingga penjualan kepada konsumen. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan usaha jadul ini dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga menghasilkan keuntungan sesuai target. Oke, kita lanjut di proses produksi. Di sini ada dua produk, yaitu ada burger ice dan boba mos ice. Untuk proses produksi burger ice, yang pertama itu ada kita harus menyiapkan bahan utama, yaitu nasi hangat, ayam suwir, bumbu, dan juga sayurnya. Lalu yang kedua itu ada kita membentuk nasi menjadi bundaran padat. Yang ketiga kita mencampurkan ayam suwir dan juga sayurnya itu ke dalam nasi. Lalu yang keempat kita membungkus nasi tersebut agar nantinya mudah dimakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses produksi dari boba mos ice. Yang pertama itu kita membuat adonan lumut yang terdiri dari bahan dasar, yaitu Nutrijel coklat dan juga susu cair. Lalu yang kedua, kita menambahkan boba, es batu, dan juga susu kental manis. Dan yang ketiga, kita aduk hingga merata, lalu sajikan dengan topping sesuai selera. Baik, yang kedua itu ada pembagian tugas tim. Usaha ini dijalankan oleh 5 orang. Yang pertama itu ada 2 orang pada bagian keuangan, di mana tugasnya itu adalah mengatur modal dan menghitung biaya bahan kerja. Lalu yang kedua itu ada 3 orang pada bagian digital marketing. Tugasnya yaitu adalah membuat konten promosi dan mengatur media sosial. Yang ketiga ada jam operasional. Usaha jajan dulu ini beroperasi selama kegiatan bazar berlangsung, yaitu selama 3 hari berturut-turut, mulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang harga pokok produksi. Di dalam harga pokok produksi kita akan membahas tentang biaya bahan baku, bahan penolong, bahan tenaga kerja, serta bahan semua. Untuk sistem perhitungan dari kelompok kami menghitung dalam waktu 3 hari dengan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 80 unit. Untuk mencapai 80 produk dalam waktu 3 hari, bahan baku yang diperlukan ada sebagai berikut. Yang pertama, beras sebanyak 5 kg dengan harga satuan Rp1.150, sehingga total pengeluaran beras sebesar Rp92.000. Kemudian minyak Rp2.480 liter dengan harga satuan Rp620, sehingga pengeluaran minyak sebesar Rp49.600. Kemudian 3 ekor ayam Rp9.000, bawang merah bawang putih Rp10.000, kemangi Rp6.000, cabai rawit dan kepiting Rp24.000, kemudian lempar ayam Rp3.000, bumbu racik Rp9.000, micin Rp3.000, gula Rp7.600, garam Rp300, selada Rp24.000, dan total pengeluaran biaya
rupiah. Kemudian untuk modal